Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Rajab Apriyono, NIM 19 14 30 104, mahasiswa asuransi syariah semester 4 kelas C. Dibuatnya video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah underwriting yang diampu oleh dosen Bapak Ikin Ainul Yakin. Semoga dalam pembuatan video ini mampu memenuhi ujian akhir semester mata kuliah underwriting. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama ada jelaskan pengertian jenis-jenis resiko, apa saja prosedur yang dilakukan oleh field underwriting, dan yang terakhir ada buat video bagaimana cara proses underwriting dilakukan. Yang pertama, jenis-jenis resiko. Pengertian resiko. Risiko adalah suatu keadaan terdapat ketidakpastian yang dimana apabila terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan bisa menimbulkan suatu kerugian. Adapun jenis-jenis risiko, yang pertama risiko murni. Risiko murni sendiri merupakan suatu risiko yang dimana jika terjadi akan mengakibatkan kerugian, dan jika tidak terjadi maka tidak memunculkan kerugian tetapi juga tidak menimbulkan keuntungan. Risiko ini mengakibatkan hanya terdapat dua macam, yaitu rugi atau break even. Contohnya seperti pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Risiko kedua ada risiko spekulasi, yaitu risiko yang berhubungan dengan kejadian dua kemungkinan, yakni peluang mengalami kerugian finansial atau mendapat keuntungan. Risiko ini mengakibatkan tiga macam. Yang pertama rugi, yang kedua untung, atau yang ketiga ada break even. Misalnya adalah investasi saham pada bursa efek, membeli undian, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada risiko bisnis. Risiko bisnis yaitu risiko yang ditanggung oleh perusahaan terhadap kualitas dan keunggulan di beberapa produk pasar yang dimiliki oleh perusahaan. Risiko seperti ini hadir karena terdapat ketidakpastian dari aktivitas-aktivitas bisnis seperti inovasi teknologi dan juga desain produk dan pemasaran. Risiko yang terakhir ada risiko strategi. Risiko strategi timbul sebab terdapat perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Risiko strategi bisa diperkirakan. Risiko ini berhubungan dengan kerugian yang bisa saja dihadapi pada pasar finansial. Adapun jawaban yang kedua yaitu apa saja prosedur yang dilakukan oleh field underwriting. Field underwriting merupakan proses awal dari aktivitas underwriting yang dilakukan oleh petugas lapangan dengan melakukan observasi dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan calon tertanggung atau pemegang polis. Pengamatan ini dilakukan oleh seorang agen sebagai seleksi awal dan terbatas pada aspek non-medis. Dari hasil pengamatan tersebut diharapkan perusahaan akan mampu memprediksi kelas risiko yang akan diterima dan terhindar dari moral hazard. Verifikasi berkas dan data aplikasi setelah dikirim ke kantor pusat. Aplikasi surat permohonan asuransi akan diperiksa, diverifikasi, dan diseleksi sebelum ditaksir oleh underwriter oleh kantor pusat. Mengumpulkan informasi tambahan diperlukan untuk memastikan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip underwriting. Informasi tersebut diperoleh dari surat permohonan asuransi berupa laporan keterangan agen dan laporan penyelidikan. Menilai penilaian resiko dilakukan terhadap seluruh aspek yang dapat menimbulkan terjadinya musibah.
Adapun jawaban yang ketiga, proses underwriting bertujuan mencari tahu sebanyak mungkin informasi atau fakta material yang terkait dengan risiko atas objek yang dipertanggungkan. Mengumpulkan informasi fakta material, langkah pertama adalah mengumpulkan segala informasi mengenai material facts atau fakta material yang terkait dengan objek pertanggungan. Pengumpulan informasi bisa dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir permohonan penutupan asuransi. Yang kedua, wawancara. Ketiga, rangkaian tes seperti tes medis, tes kelayakan kendaraan atau bangunan, dan sebagainya, serta survei langsung. Adapun melakukan analisis dan penilaian. Jika semua informasi yang dibutuhkan sudah cukup terpenuhi, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap berbagai risiko yang akan dihadapi seperti jenis risikonya, frekuensi terjadinya, dan seberapa besar dampak kerusakannya jika risiko tersebut terjadi. Serta yang terakhir, membuat keputusan akseptasi. Keputusan dibuat berdasarkan hasil proses analisis dan penilaian. Keputusan yang dihasilkan adalah sebagai berikut, yaitu pertama, menolak atau menerima permintaan penutupan asuransi, atau menerima dengan menambahkan nilai premi, ataupun menerima dengan berbagai ketentuan tambahan yang harus dipenuhi oleh calon tertanggung. Mungkin ini saja video saya yang ditujukan untuk UAS Underwriting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.